kami membuat grup. Undangan kami mana? Tommy menambahkan Anda. Karina tersenyum melihat nama grup yang baru dibuat Tommy. Ia tahu jelas kalau nama grup tersebut tertuju padanya. Tommy, grup baru, mohon intro dulu. Perkenalkan, nama saya Tommy, biasa dipanggil sayang. Marta, baru resign sebulan, udah makin gesrek aja otak lu. Farhan, hahaha, banyak pikiran lo. Sharon, Cynthia, mampus, keluar pawangnya. Hahaha. Tommy, bercanda sayang. Karina tersenyum melihat percakapan di awal grup dibuat. Dirinya memang keluar dari grup penghibahan setelah resign, begitu juga Tommy. Bukannya apa, grup penghibahan itu kebanyakan isinya keluhan tentang perusahaan. Dan terkadang ada koordinasi kerja. Jadi rasanya tak etis kalau dirinya yang sudah resign masih berada di dalam grup tersebut. Marta, kami butuh undangan. Mana nih yang punya hajatan? Cecil, lagi OTW kali, di jalan. Farhan, udah balik ya dia. Santi, hati-hati di jalan Karina Kapur. Semoga lancar sampai hari H. Undangan kita kapan dikirim? Tommy, kayak bakal diundang aja kalian. Farhan, jir, padahal dia yang buat nama grup. Marta, kalau otak separuh emang gitu Far. Tommy, gak usah kalian ngatain orang tua. Marta, iya deh kek, maafkan cucumu ini. Tommy, asem, kapan gue punya cucu modelan lo? Marta, gak usah malu-malu gitu dong. Karina tak bisa menahan diri untuk tertawa. Ada saja kelakuan teman-temannya ini. Ia pikir mungkin dirinya tak akan bisa berkomunikasi seperti biasanya dengan orang-orang ini. Nyatanya tak ada yang berubah. Cie, senyum-senyum sendiri. Baca chat dari Mas Bara ya? Tanya Riko, adik ipar Susan. Ia sedang menyetir. Tadinya Karina mau gantian menyetir, tapi cowok berusia 21 tahun itu menolak dan meyakinkan kalau dirinya sanggup menyetir sampai ke rumah dengan selamat. Sementara Rika sudah tertidur di bangku belakang. Katanya efek semalam begadang nonton drama Korea sampai subuh. Enggak kok, lagi baca chat grup. Mereka pada nanyain undangan. Seru banget kayaknya ya punya rekan kerja yang asik. Karina mengangguk. Iya, gak banyak tempat kerja yang lingkungannya nyaman. Rekan kerjanya asik kayak di sana. Semoga aja nanti aku bisa dapat tempat kerja yang nyaman juga. Amin. Makanya sekarang kuliah yang bener. Jangan sering bolos biar cepat lulus. Riko menggaruk kepalanya. Ia memang rada sering bolos karena mengikuti organisasi kampus. Iya mbak. Oh iya, kalau mbak mau tidur, tidur aja. Seolah aman. Aku juga nggak bawa lebih dari 60 km per jam, sesuai pesan calon suami mbak. Hah? Karina mendesah pelan. Bisa lama kita sampainya. Ia jadi teringat pesan-pesan Bara tadi. Mulai dari melarang membawa mobil melebihi kecepatan 60 km per jam, harus istirahat setiap sejam sekali, dan harus terus mengabari setiap setengah jam sekali, sampai mereka sampai ke tujuan. Ikutin aja lah mbak, nanti pamali. Karina hanya mengangguk dan melihat keluar jendela. Rasanya aneh saat dirinya menyadari kalau sekarang dia sudah jadi pengangguran. Padahal dulu ia begitu ingin berhenti bekerja. Tapi setelah benar-benar berhenti, dia malah merasa hampa.
Biasanya jam segini ia sedang sibuk dengan file atau sedang mengatur ulang jadwal kerja bosnya. Handphonenya terus berdering. Ia tahu itu dari grup gibah barunya. Nadia. Kak Karina. Farhan. Kenapa Dek Nadia? Marta. Ini Dek. Farhan. Kenapa sih Marta? Cemburu bilang. Marta. Anggun. Kenapa Nadia? Diperbudak Bara. Nadia. Aku nggak sengaja hapus file yang sudah ditandatangani Pak Alek. Karina tersenyum. Ia jadi teringat saat pertama kali ia menangis di kantor. Saat itu, ia tak sengaja menumpahkan air ke atas map berisi kesepakatan kerja dengan investor. Parahnya, file di dalamnya ikut basah dan tanda tangannya memudar. Jelas saat itu Bara marah besar dan membentaknya sampai ia menangis dan ingin resign untuk pertama kalinya. Karina penasaran, apa Bara ingat ya kejadian itu? Karina, minta kirim ulang aja sama Bu Ana atau ke Pak Alek langsung. Nadia, tapi nanti dimarahin. Karina, ya resiko. Tapi kalau baru sekali biasanya cuma ditegur dikit doang. Jangan kasih tahu Pak Bara dulu. Hahaha. Nadia, iya Kak. Doakan aku ya teman-teman. Tommy, undangan kami kapan dikirim Kak? Oji, wih grup baru. Karina, 2 minggu lagi gue kesini lagi. Nanti sekalian kasih undangan. Santi, ngapain ke Jakarta lagi? Cynthia, cek dekor ya say. Kening Karina mengerut. Namun tak lama, pesan tersebut dihapus. Karina bingung, kenapa Cynthia menghapus pesan tersebut. Karina, kok dihapus Mbak? Aku udah baca. Cynthia, hehehe, salah ketik. Karina makin curiga. Dia kan belum memberitahu kalau dirinya juga akan mengadakan resepsi di ibu kota. Karina masih berpikir, ada yang aneh, namun fokusnya terpecah begitu melihat pesan dari Bara. Sayangku, love. Sudah sampai mana? Karina mencubit. Dia baru jalan selama 1 jaman dan Bara sudah 4 kali menanyakan dirinya, sudah sampai di mana? Karina meminta Riko sedikit memelankan mobil saat ada pelang KM jalan dan memotonya, kemudian mengirimkannya pada Bara. Sayangku, love. Hati-hati, jangan ngebut, jangan lupa berkabar. Karina, iya, selamat bekerja. Tak ada balasan lagi dari Bara. Sepertinya ia sedang sibuk. Karina menghela napas, melihat keluar jendela, dan tanpa sadar ia mulai tertidur. Alhamdulillah, udah sampai. Ucap bapak berjalan mendekat saat melihat Karina keluar dari mobil. Karina langsung menyalami bapak. Bapak apa kabar? Tanya Karina. Ia merasa bahagia begitu sampai ke kampung halamannya. Padahal belum sampai 2 bulan lalu ia pulang. Tapi dirinya sudah merasa serindu ini. Alhamdulillah sehat. Masuk-masuk. Bunda lagi masak di dapur. Mbakmu juga ada di dalam sama Adin. Iya Pak. Karina mau ngeluarin koper dulu. Gak usah, biar bapak yang bawa ke dalam. Kamu istirahat aja. Capek kan di jalan berjam-jam. Karina tersenyum. Ia begitu bersyukur melihat orang tua seperti bapak yang selalu perhatian pada anak-anaknya. Gak usah Pak, biar Karina aja. Kopernya berat. Bapak berdecak. Sudah, masuk sana. Karina tak bisa menolak lagi.
dan membiarkan bapak mengeluarkan koper dari bagasi mobil. Sementara Riko dan Rika tadi sudah Karina antar ke rumah mereka, karena memang rumah mereka sejalan dan lebih dulu dari rumah Karina. Assalamualaikum. Salam Karina dan Adin berlari kecil mendekatinya. Aunty Karkar, ucapnya, langsung menaikkan kedua tangannya meminta digendong. Karina langsung mengangkat tubuh kecil tersebut. Nampaknya Adin baru mandi karena aroma sabun dan minyak telon tercium begitu menyengat. Wangi banget sih keponakan Aunty. Adin tersenyum malu-malu. Wajahnya yang dulunya nampak kuyuh akibat sakit, sekarang sudah nampak lebih berisi. Ada semu merah di pipi gadis kecil itu. Iya dong, kan udah mandi pakai sabun. Pantas wangi banget. Mana badannya tambah berat. Kayaknya tahun depan Aunty udah enggak keluar gendong lagi. Adin mengangguk dalam gendongan Karina. Ia sangat senang kalau ada yang memuji berat badannya. Adin makan yang banyak, kata mama, biar cepat besar dan bisa menikah sama om ganteng kayak Aunty Karkar, ucapnya. Membuat Karina melongo. Entah apa yang diucapkan mbaknya pada anak kecil ini. Belum Karina menjawab, Susan keluar dari pintu dapur. Wah, udah sampai nih calon manten. Karina hanya tersenyum canggung menanggapi ucapan Susan, yang sedang lelah untuk meladeni ledekan dari kakaknya tersebut. Adin turun, kasihan Aunty capek baru sampai. Adin menggeleng. Bahkan saat Susan memaksa menurunkannya, gadis kecil itu malah meraung dan hendak menangis. Udahlah mbak, gak apa-apa. Bunda mana? Lagi jemur pakaian di belakang. Si kembar mana? Tanyanya menanyakan kedua adik iparnya. Tadi aku turunin di rumah mereka. Makasih ya. Karina mengangguk dan duduk di sofa ruang televisi. Sementara Susan kembali ke dapur hendak membuatkan minuman dingin untuk adiknya. Ini isinya apa, Ankar? Kok berat banget? Tanya bapak yang nampak kesusahan menyeret dua koper besar tersebut. Kan udah Karina bilang tadi, kalau kopernya berat. Isinya baju, tas, sepatu, barang-barang Karina dikontrakan, sama oleh-oleh. Memang ini sudah semua barang kamu? Adin turun dari pangkuan Karina dan berjalan mendekat ke arah kakeknya. Belum pak, masih banyak. Cuma nanti aja Karina ambil kalau udah dekat habis masa kontrak. Adin turun, jangan naikin kopernya, nanti jatuh. Bapak menarik Adin dan menggendong cucu satu-satunya itu. Adin naik, kakek tarik, katanya sembari menggembungkan pipi begitu menggemaskan. Nanti jatuh, papa marah loh nanti. Gadis kecil itu cemberut. Kalau sudah menyangkut papanya, dia merasa takut. Kakak ipar Karina itu bekerja sebagai tentara dan sekarang sedang bertugas di luar kota. Tak lama, terdengar suara alarm mobil berbunyi. Karina dengan cepat berjalan ke depan. Takutnya mobil bara kenapa-napa. Mana sanggup Karina ganti rugi kalau sampai mobil tersebut lecet. Saat sampai keluar, Karina menghentikan langkahnya, kemudian menghela nafas saat melihat siapa yang membuat alarm mobil tersebut aktif. Karina, jalan suami kamu mana? Tanya Bisumi, salah satu dari list manusia yang tak ingin Karina temui. Yang gak ikut Bi, itu kenapa alarm mobilnya bunyi? Bisumi nampak salah tingkah. Kemudian Clara muncul dari sisi lain mobil. Tadi Karina tak melihatnya. Ini Kar, kuncinya. Bapak menyodorkan kunci mobil yang memang tadi Karina berikan kepada bapak
saat hendak mengeluarkan koper. Kamu kalau datang ke sini mau berulah, mending pulang deh, ucap bapak. Ih Kang, kok gitu sih? Kami kan kesini juga mau lihat keponakan, baru pulang dari Jakarta. Karina merinding mendengarnya. Ah, kenapa sih orang-orang ini terus mengusik hidup mereka? Saudara sih saudara, tapi kalau menjengkelkan apa nggak mau dihempaskan saja ke laut? Karina berjalan mendekat, mengecek apa mungkin ada yang lecet, dan untungnya semua aman. Kalian apain mobilnya? Kok alarmnya bunyi? Tanya Karina lagi. Gak diapa-apain kok teh, aku cuma mau lihat-lihat boneka itu. Pas aku mau buka, pintunya malah bunyi. Karina mengeratkan gigi. Kenapa sih dia bisa punya saudara modelan begini? Memangnya buat apa lihat-lihat boneka itu? Tunjuk Karina pada boneka dashboard yang memang berjejer rapi. Hasil dari bara yang doyan memberi setiap ada yang menawarkan, sampai dashboardnya penuh dengan semua itu. Lucu-lucu, jadi aku mau ambil. Karina melongo. Ambil, dia bilang. Itu mah sama aja maling kalau ngambil tanpa izin, ucap Karina dalam hati greget sendiri. Emang apa hak kamu mau ngambil itu? Apa salahnya Lakar kalau Clara mau ambil? Kan itu ada banyak, jangan pelit lah. Karina mencoba menahan emosi, sementara bapak hanya menantau dari teras sambil menggendong Adin. Kalau bapak bersuara nanti yang ada bakal ada drama lagi. Ya salah lah, emang itu punyanya siapa? Sampai dia bisa seenaknya ngambil. Ini mobil calon suami kamu kan? Mana calon suami kamu? Biar Bibi minta sendiri. Karina makin mengeratkan giginya. So akrab sekali mereka. Ingatkan Karina untuk mewanti-wanti Bara untuk tidak dekat-dekat dengan kerabat parasitnya ini. Calon suami aku gak ikut ke sini. Dan satu hal lagi, ini mobilnya aku, dan aku gak mau kasih, ucap Karina. Bukannya mau mengaku-ngaku, tapi kan mereka sebentar lagi menikah. Bolehlah ya, ia mengakui milik Bara adalah miliknya juga. Pelit banget sih kamu. Barang begini doang aja gak mau ngasih sepupu sendiri. Kang, lihat nih anak kamu. Gimana sih kamu mendidiknya? Adunya ke bapak yang malah menaikkan bahu acuh. Gak ada yang salah sama didikanku. Anakmu itu yang seharusnya kamu didik baik-baik, biar gak pengenin punya orang lain. Lagian, buat apa sih mainan itu? Kayak punya mobil aja. Skakmat. Karina menahan senyum melihat wajah merah Bisumi. Ibu dan anak itu tak menjawab dan malah pergi begitu saja. Dengan wajah kesal, tak lupa mengata-ngatai Karina pelit. Karina sih bodoh amat ya. Toh keluarganya juga tak minta makan dengan mereka. Tapi percayalah, nanti dua orang itu akan datang lagi dengan muka tebal dan dengan tak tahu dirinya, seolah tak pernah ada yang terjadi. Karina menarik napas dalam. Inilah resikonya kalau dirinya kembali tinggal di sini. Ada saja manusia menyebalkan yang akan mengganggunya. Tak terbayang saat nanti sudah dekat acara pernikahannya. Pasti akan lebih banyak lagi yang mengaku saudara dan seakrab. Padahal dulu saat keluarganya minta tolong, semua seolah tak mengenal keluarganya. Salah nggak sih kalau Karina jadi dendam pada mereka? Bersambung.